즐거움엔 TVN. 뭐해라는 두 글자에 네가 보고 싶어 날 속맘을 담아 이모티콘 하나하나 속에 달라지는 내 미묘한 심리를 알까 아니 바쁘지 않아 nothing 나나 잠들어있지 않아 insomnia 지금 다른 사람과 함께이지 않아 나는 너를 생각 중 우리야 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kita dari kelompok 4 mata kuliah Ekonomi Regional. Di sini kita akan membahas isu kontemporer yang berjudul Pulau Jawa masih menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pada kuartal 1 2023, Pulau Jawa berkontribusi sebesar 57,17% terhadap perekonomian di Indonesia. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang masalah tersebut, mari kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya sendiri, nama saya Nakisha Zawasafila dengan 3 NIM akhir 138. Nama saya Yuanita Dia Priliana dengan NIM akhir 070. Nama saya Aisyah Mutiara Putri dengan NIM akhir 071. Nama saya Fieni Asyazami dengan NIM akhir 075. Nama saya Kanerenjani dengan 3 NIM akhir 133. Nama saya Naira Muna dengan NIM akhir 139. Nah, selanjutnya mari kita lebih masuk ke pembahasannya. Sesuai judul yang ingin kita bahas, yaitu Pulau Jawa merupakan pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tercatat 5,03% di sepanjang kuartal 1 2023 masih terpusat di Pulau Jawa. Pulau Jawa masih berkontribusi sebesar 57,17% terhadap perekonomian nasional dengan capaian pertumbuhan 4,96%. Sementara itu di beberapa provinsi di Pulau Jawa, pertumbuhan ekonomi pada triwulan 1 2023 adalah yang pertama Jawa Tengah 5,04%, Daerah Istimewa Yogyakarta 5,31%, Jawa Barat 5,00%, Jawa Timur 4,95%, DKI Jakarta 4,95%, dan Banten 4,68%. Pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa ditopang oleh berbagai sektor utama yang memiliki peran signifikan, antara lain yang pertama ada sektor industri pengolahan. Ini adalah sektor terbesar yang menyumbang pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa, terutama di provinsi-provinsi seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten. Yang kedua ada sektor jasa. Jasa menjadi pendorong utama ekonomi, terutama di wilayah-wilayah perkotaan seperti DKI Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Ini termasuk jasa keuangan, komunikasi, pendidikan, dan pariwisata serta perdagangan. Yang ketiga ada sektor pertanian. Meskipun kontribusi sektor ini menurun secara keseluruhan di Pulau Jawa, di provinsi seperti Jawa Tengah, dan Jawa Timur, dan Jawa Barat, sektor pertanian masih berperan penting khususnya pada komoditas padi, peternakan, dan perkebunan. Sektor pertanian di Pulau Jawa memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap perekonomian meskipun porsi kontribusinya cenderung menurun seiring dengan perkembangan sektor industri dan jasa. Selanjutnya kita akan membahas sektor pertanian lebih lanjut di Pulau Jawa, khususnya Provinsi Jawa Barat.
Oke, membahas lebih lanjut mengenai salah satu faktor penyumbang pertumbuhan perekonomian di Pulau Jawa. Di sini kita akan membahas lebih lanjut mengenai sektor pertanian di Pulau Jawa, khususnya di Provinsi Jawa Barat. Sektor pertanian memiliki peran yang cukup besar dalam pembangunan daerah Jawa Barat. Sektor pertanian tidak hanya berperan dalam memenuhi kebutuhan pangan dan gizi masyarakat, tetapi juga memiliki dampak yang luas terhadap aspek ekonomi, sosial, dan keberlanjutan hidup masyarakat di Jawa Barat. Jawa Barat memiliki sebaran potensi pertanian sebesar 70,5%, menjadikan sektor pertanian sebagai tulang punggung perekonomian di Jawa Barat. Dalam hal ekonomi Jawa Barat, kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan berkontribusi terhadap PDRB Jawa Barat pada tahun 2023 mencapai 8,44%. Dengan nilai sebesar 221,5 triliun. Pertumbuhan dan produktivitas sektor ini berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi nasional karena Jawa Barat merupakan provinsi terbesar ketiga yang berkontribusi terhadap PDB nasional. Selain itu, potensi pertanian Jawa Barat dengan berbagai produk olahan pertanian dan inovasinya mendorong ekspor produk pertanian ke berbagai negara, menjadikan pertanian Jawa Barat menyumbang devisa di level nasional. Di sini ada data persentase selama 5 tahun terakhir tenaga kerja pertanian terhadap jumlah penduduk bekerja mengalami pertumbuhan yang dinamis. Tahun 2020 di mana tahun puncak pandemi COVID-19 menjadi tahun di mana tenaga kerja di sektor pertanian meningkat sebesar 16,91%. Hal ini menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu katup pengaman ekonomi Jawa Barat di saat sektor lain mati suri akibat pandemi COVID-19. Ini pun sejalan dengan pertumbuhan ekonomi lapangan usaha pertanian yang tumbuh positif di mana beberapa lapangan usaha mengalami pertumbuhan negatif. Pada tahun 2023, pertumbuhan tenaga kerja Jawa Barat mengalami pertumbuhan sebesar 15,33% setelah sebelumnya tahun 2022 tumbuh melambat sebesar 15,29%. Salah satu jenis pertanian yang banyak diolah di Provinsi Jawa Barat adalah padi. Di samping adalah banyaknya produksi padi di Kabupaten Cianjur. Membahas lebih lanjut tentang pertanian, khususnya padi di Jawa Barat, pasti yang pertama kali kita pikirkan adalah Kabupaten Cianjur yang merupakan salah satu kabupaten yang memproduksi beras terbesar di Jawa Barat. Cianjur dikenal sebagai salah satu sentra produksi beras terbesar di Jawa Barat. Dengan lebih dari 75.000 hektar lahan sawah, daerah ini menghasilkan lebih dari 500.000 ton beras setiap tahun, menjadikannya salah satu penopang ketahanan pangan Pulau Jawa. Selain itu, beras Cianjur dikenal memiliki kualitas unggul dan menjadi andalan di ke berbagai wilayah. Cianjur yang merupakan salah satu kabupaten yang memproduksi beras terbesar di Jawa Barat. Cianjur dikenal sebagai salah satu sentra produksi terbesar di Jawa Barat. Lebih dari 75 hektar lahan sawah, daerah ini menghasilkan lebih dari 500.000 ton setiap tahunnya, menjadikannya salah satu penopang ketahanan pangan di Pulau Jawa. Selain itu, beras Cianjur dikenal memiliki kualitas unggul dan menjadi andalan distribusi ke berbagai wilayah Indonesia. Setelah banyak membahas tentang pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa, sekarang kita akan membahas detail mengenai sektor-sektor pertanian, khususnya padi di Kabupaten Cianjur. Petani di Cianjur menghadapi beragam tantangan, mulai dari cuaca yang tidak menentu hingga kenaikan harga pupuk yang terus-menerus meningkat. Petani adalah ujung tombak dari rantai produksi beras. Tanpa mereka, suplai beras yang stabil tidak mungkin terwujud. Dalam konteks ekonomi Pulau Jawa yang berkembang pesat, kontribusi petani dalam memenuhi kebutuhan pangan di kota-kota besar sangat penting. Hasil panen dari lahan pertanian di Cianjur sebagian besar dikirim ke kota, seperti Jakarta, yang menjadi pusat konsumsi beras di Indonesia. Pabrik-pabrik pengolahan beras di Cianjur memiliki kapasitas produksi yang besar, dengan kemampuan memproses hingga 100 ton beras per bulan. Untuk menjaga kualitas, pabrik-pabrik ini menggunakan teknologi modern dan standar kontrol yang ketat, sehingga beras yang dihasilkan selalu dalam kondisi terbaik.
Ini penting untuk memastikan bahwa beras dari kota Cianjur tetap menjadi pilihan utama di pasar, baik lokal maupun nasional. Dalam bahasan kali ini, kita akan membahas bagaimana rantai produksi beras dari petani hingga ke tangan konsumen melalui wawancara dengan petani, pengelola beras, serta pemilik warung beras ecer dan grasir di kota Cianjur. Baik, sekarang kita sedang bersama pengepul gabah. Boleh perkenalan dulu dengan Bapak siapa? Bapak Balo. Oke. Balo, ya. Oke. Baik, Bapak mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Izin bertanya Bapak, yang pertama itu bagaimana sih proses pengepulan gabah ini menjadi beras? Jadi pertama-tama kita prosesnya beli dari petani kan ya. Pertamanya terus beli petani, terus kita ditimbang dulu, terus kita bayar. Prosesnya itu kayak gitulah kalau di kampung kayak gitu ya. Terus kita udah ditimbang, langsung kita jemur. Udah jemur, udah kering, kita diemin dulu berapa hari gitu, kayak 3 hari lah gitu, 4 hari 3 hari. Soalnya kita kan beras kalau lagi panas udah dijemur langsung digiling itu banyak yang patah-patahnya kayak gitu. Ya kalau langsung digiling kayak gitu, udah digiling kita dijual lagi ngepul berasnya kayak gitu. Kalau yang patah-patah itu? Patah-patah, kalau yang patah-patahnya itu kita prosesnya kadang-kadang kita kendalanya dari pabrikan, dari mesinnya. Terus kita kalau patah-patah itu kebanyakan untuk cara misahinnya di ayak gitu. Ngerti kan ayak? Iya. Ya kayak ayakan gitu. Kita misahinnya kadang kita ini kan kayak menir, kayak yang patah-patahnya yang satuannya misah, yang itunya misah juga kayak gitu. Terus gimana lagi? Baik, untuk selanjutnya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Anda merasa adanya peningkatan atau penurunan hasil panen gabah di Cianjur selama beberapa tahun terakhir? Ya kemungkinan ada penurunan lah. Dari segi kita kan cuaca nggak tentu kan ya. Kadang-kadang kita panas berapa bulan gitu kan. Jadi itu faktornya di situ aja sih kayaknya. Jadi kemarau panjang bisa mempengaruhi gitu. Dari penghasilan gabah di Cianjur kayak gitu. Baik, untuk selanjutnya bagaimana sih Mang Alok proses penentuan kualitas gabah yang Mang Alok lakukan? Bagaimana? Proses penentuan kualitas gabah yang Mang Alok lakukan. Penentuan gabah yang bagus itu kita kan dari petani juga ya. Petani misalkan kita jadi kalau padinya dari sawahnya jelek, ya pasti juga jelek dari keberasan juga gitu. Kalau kita bagus dari sawahnya, dari gabahnya bagus, terus digiringnya juga mungkin bagus gitu. Ya, jadi kita dilihat-lihat dulu lah kalau beli gabah juga gitu, yang bagus yang gimana, yang jelek gimana gitu. Misalkan dari namanya juga kan dari misalkan biasanya keluarnya 50 nyampe 55 kan. Kalau gabah yang jelek mah 40 bisa nyampe 45% gitu. 45%. Kebiasaan sih di sini di Cianjur 55% keluarnya. Tapi kalau gabah yang jelek 45%, 40% itu keluarnya kayak gitu. Iya. Segitu sih itunya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada strategi khusus yang Mang Alok terapkan untuk tetap kompetitif di pasar pengumpulan gabah? Ya mungkin nggak ada itu, nggak ada nggak ada strategi yang khusus kita ituin. Strategi kan? Iya strategi. Iya. Nggak ada strategi. Nggak ada strategi gitu. Udah segitu aja mungkin. Ada lagi Mang. Selanjutnya Mang. Berapa sih kapasitas produksi beras harian di pabrik Mang Alok ini? Oh biasanya kadang-kadang kalau berasnya gabahnya bagus kisaran nyampe 8 ton 7 ton per hari itu.
per 8 jam lah gitu. Kita kan di pabrik kerjanya 8 jam gitu ya, kayak gitu ya, dari jam 8 sampai jam 5 sore kayak gitulah, seperti gitu. Mungkin 8 jam, punya 1 ton 1 jam, iya gitu, kayak gitu. Selanjutnya, bagaimana proses pemisahan antara beras utuh dan beras pecah saat penggilingnya? Pemisahannya mungkin kita punya alat masing-masing ya di pabrik, kayak pabrik itu. Misalkan kalau yang patah-patahnya kita diayak lagi gitu, proses lain lagi gitu. Tadi ayak misalkan yang bagusnya berapa persen, yang jeleknya berapa persen itu ya, yang patah-patahnya. Kadang-kadang di sini di Cianjur yang patah-patahnya nyampe ke 30%, yang bagusnya ke 70% kayak gitu. Kita ada alatnya gitu yang untuk misahinnya gitu. Kayak kan, berarti kan ayakan itu ya kayak gitu. Itu misahinnya. Iya. Oke, cukup sekian wawancara kami kepada salah satu pengumpul gabah, Mang Alok. Terima kasih Mang Alok. Sama-sama. Oke, di sini kita sudah bersama salah satu dari pemilik dan pengelola pabrik beras yang ada di Cianjur. Sebelum itu boleh perkenalkan diri. Nama saya Novia Indah Wijaya. Saya sebagai pemilik dan pengelola pabrik ini. Oke, langsung aja kita masuk ke wawancaranya. Oke, pertanyaan yang pertama begitu, seberapa besar sih kapasitas produksi pabrik ini dan bagaimana caranya Ibu melihat kontribusi pabrik terhadap ekonomi lokal? Baik, untuk kapasitas perharinya itu bisa sampai 7 sampai 8 ton per hari. Kalau untuk kontribusi, alhamdulillah kita bisa memenuhi warga lokal di sini. Apa aja sih Bu tantangan yang dihadapi pabrik beras saat ini? Untuk tantangannya itu di Gabah, karena sekarang sudah mulai berakhir masa panen dan Gabah juga udah merangkak naik. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana sih pabrik ini memastikan kualitas berasnya itu beras yang dihasilkan? Untuk memastikan kualitas bahan, kita akan terus-menerus memperhatikan mesin penggilingnya, memastikan gabahnya bermutu supaya menghasilkan beras yang bagus. Untuk pertanyaan terakhir, apa yang bisa dilakukan agar usaha beras di Cianjur terus berkembang seiring dengan pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa? Salah satu upayanya, kami ini mendistribusikan keluar kota seperti Jakarta, Bandung, dan Bogor. Oke, jadi itu saja pertanyaan-pertanyaan dari kami dan kita bisa menarik dari besarnya, yaitu dalam pertumbuhan ekonomi Pulau Jawa yang terus meningkat, pengelola beras menghadapi tantangan sekaligus peluang besar. Lanjut, kini mari kita beralih ke pemilik warung beras yang berada di garis depan produksi beras. Perkenalkan, nama saya Ibu Eni Wijayaningrum yang memiliki toko beras PD Sal di Cianjur. Ibu, gimana nih sebagai pemilik toko beras PD Sal? Apakah Ibu merasa lebih mudah atau lebih sulit mendapatkan pasokan beras dari pemasok? Kalau saya lebih mudah karena di sini kan memang banyak petani-petani beras, terus lalu dong ya, dan tempat penggilingannya pun dekat, ya lebih dekat. Jadi karena pabriknya pun dekat dari toko Ibu ini sendiri.
Terus untuk pertanyaan selanjutnya, untuk pelanggannya itu membeli beras itu lebih banyak sekarang atau dibandingkan sebelumnya, Bu? Untuk sekarang ini pembelinya dan atau peminatnya itu lebih berkurang karena sebagian masyarakat itu mendapatkan bansos. Lanjut pertanyaan yang selanjutnya ya. Ada gak sih perbedaan harga yang signifikan antara beras yang diproduksi di Cianjur dengan daerah lain? Sama aja ya. Tapi untuk sebenarnya sama di Pulau Jawa harganya. Kalau untuk mutunya sih kayaknya lebih bagus di Cianjur gitu. Nah, terus ada rencana untuk memperluas usaha dan mengingat perkembangan ekonomi di Pulau Jawa ini nggak sih, Ibu? Ada, pastilah untuk memperluas dan mengembangkan usaha ini ya supaya lebih kalau bisa lebih harganya lebih stabil lagi supaya masyarakat juga menikmati beras yang enak juga, nggak yang selalu jelek dan murah. Selanjutnya itu kira-kira pelanggan itu jadi lebih selektif dalam memilih jenis beras yang dia mau beli gitu atau enggak ya? Ya, karena kemampuan masyarakat itu kan beda-beda, jadi sesuai dengan itunya kemampuannya dengan ekonominya. Ya, jadi biasanya lebih milih yang lebih murah. Lebih murah kayaknya. Terus untuk pertanyaan terakhir, gimana sih bagaimana harapan Ibu ke depannya terkait perkembangan ekonomi di Pulau Jawa dan dampaknya untuk toko usaha beras Ibu ini? Saya berharap di perekonomian di Pulau Jawa ini stabil lagi, biar supaya lupa ya, swasembada pangan menjadi stabil. Ya, dan saya berharap juga beras nggak terlalu banyak beras impor dan sekarang. Jadi masyarakat lebih banyak menggunakan beras lokal. Oke, kalau untuk dampaknya sendiri untuk untuk toko Ibu ini apa? Yang sekarang ini dampaknya ya agak sepi ya gitu ya. Oke, maksudnya ekonomi baik berarti warung Ibu itu kayak Ibu jadi optimis nih buat usahanya lebih besar gitu. Kalau perekonomian membaik, jadi perdagangan juga jadi lancar ya. Baik, itu aja yang mau kita tanyain sama Ibu terkait pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa. Terima kasih Ibu. Sama. Hey, hey, hey,